Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ya'lamu ma yu'alun summa alladzi ma'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillahi sallallahu alaihi amri wa hudatan lisani al-qawli al-adu. Semoga kalian yang mengajarkan Bapak Bina kemarin senior kita di Anggota Polri, ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang kami muliakan dan santri dari Tenggoro Tiga Portalu yang kami muliakan. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdal alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kebaikan dari Allah datang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama saya di sini silaturahmi kepada Bapak, Ibu dan adik santri dari Tenggoro. Yang kedua akan memberikan sedikit tausiah untuk meningkatkan iman dan takwa. Ibu-ibu, bapak dan jamaah sholat maghrib yang memuliakan, beliau sampun tadi sudah membaca surat Yasin, tahlil dan doa sama-sama. Mudah-mudahan bacaan Yasin, tahlil dan doa kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biarpun hujan yang begitu deras, ini suatu rahmat dari Allah. Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ini Allah baru membuat air hujan. Jadi hujan itu bukan persoalan bulan penghujan. Hujan ini bukan persoalan waktu bulannya hujan, tetapi hujan ini yang membuat Allah. Allah bisa menurunkan hujan pada waktu kemarau, Allah bisa menurunkan hujan ketika di bulan penghujan, tetapi hakikatnya hujan itu yang membuat Allah, dan hujan itu penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ini adik-adik santri ya. Nah, dari mana kok? Portalu ya. Nah, anak saya itu 5 adik-adik ya. 5 semuanya mondok di Tenggoro. Semuanya mondok di Tenggoro ya. Di MP 3 MP ya. Di Yai Hamsok ya. Suaminya, istrinya Pusaka gitu. Jadi anak saya itu 4 di pesantren Tenggoro. Iya. Jadi 4 itu di pesantren Tenggoro, ada kelas 5 dan sebagainya itu. Di sana saya banyak ya. Banyak model di MP3 ya. Banyak MN itu. Saya tidak tahu ya. Jadi anak saya itu 5, 4 model di Tenggoro. Nah, jadi ya saya sering sana nih nyambangi. Nah,
Dicoba deh. Dan terus fadilah keutamaan orang yang membaca Yasin yang dari ayat 1 sampai ini Bu, Yasin itu Bu, sampai Bu ayatnya sampai 83 ya, kalau nggak salah ya. Laras Bu, betul Bu. 80 nih. Ini utamanya. Yang pertama, keutamaan orang yang membaca surat Yasin ayat 1 sampai 20 itu akan diberikan, akan dibebaskan dari kegelisahan, kesumpahan hati. Ini. Jadi ayat 1 sampai 20, barang siapa yang membaca surat Yasin ayat 1 sampai 20 akan dibebaskan dari kegelisahan, kesumpahan. Nah ini akan dibebaskan dari sumpah-sumpah gelisah. Kenapa demikian? Walaupun amal dulu dengan berpikir membaca Al-Quran itu pikir yang paling besar, itu hati mana itu akan tenang. Ini kita sering-sering mau surat Yasin, dan Yasinan, tahlilan dan cekat-cekat dilalui. Itu yang pertama. Yang kedua, fadilahnya. Fadilah ayat 21 sampai 40. Fadilahnya akan dibebaskan dari siksa kubur. Subhanallah. Yang sering istiqomah maus Yasin ayat 21 sampai 40 akan dibebaskan dari siksa kubur. Amarti di tahun ini kita akan mengalami kematian. Di dunia tidak lama, sebentar. Di dunia kita akan pindah ke alam kubur, pindah ke alam akhirat, pindah di alam akhirat yang selama-lamanya. Bila Bapak Ibu ingin mengatakan, mari kita istiqomah sampai membaca surat Yasin supaya apa? Dibebaskan dari siksa kubur. Nanti ayat Yasin itu datang di alam kubur akan membela kita, menjadikan suatu nikmat kubur, akan menjadikan suatu keindahan di alam kubur. Kita semua akan mengalami kematian. Ulun asin dari maut semua yang terjadi. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian itu begini, datangnya tiba-tiba. Mungkin kita ini saat ini sedang suami, ini yang terakhir untuk kita. Dan ada yang tahu, kecuali kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita tidak boleh tidur. Ketika datang kematian asal tidak akan bisa dikubur sedikit pun ditunda, yaitu kematian. Bapak Ibu kita muliakan yang berarti, mari kita siapkan kehidupan setelah di dunia ini kematian di akhirat dengan tetap taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, melampaui perintah Allah dan Nabi, menjauhilah larangannya. Itu bekalnya kehidupan di akhirat. Jadi yang kedua, ayat 21 sampai 40, Ustaz Yasin akan dibebaskan dari siksa kubur. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Yang ketiga, barang siapa yang membaca surat Yasin ayat 41 sampai 60 akan
diberi payung, dipayungi, ada yang memayungi. Ketika tidak di padang Masya Allah, padang masa itu suatu hamparan belum pernah dipijak oleh makhluk. Padang masa itu belum pernah dipijak oleh makhluk. Kita mungkin ketika dibiarkan alam kubur akan kepada masanya yang pada hari itu diterangkan sampai jaraknya sejengkal berkedudukannya orang itu dengan panasnya sampai muka keringat, sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusat, sampai kehul, sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Subhanallah, itu kan pada masa. Nah ini tiap ingkang mau orang yang membaca surat Yasin ayat 41 sampai 60 akan mendapatkan perlindungan payung dari Allah. Alhamdulillah, kita dengan sopannya payungi, bukan kita membawa payung tapi dipayungi. Pada masa yang keempat, barang siapa yang membaca surat Yasin ayat 61 sampai 80 nanti akan dapat seragam, bukan seragam sekolah tetapi seragamnya dari surga. Alhamdulillah. Ibu banyak seragam Yasinan itu. Enten nomor itu seragam Yasinan di sana itu. Jadi kita niki apa jenengan menawa boten gadah seragam Yasin. Sing penting dengan maca ayat kursi, ayat Yasin. Nah, injik itu angsal seragam saking surga. Alhamdulillah. Menapa apa? Sekarang tidak ada seragam Yasinnya, tapi tetap mau surat Yasin ya. Akan dapat seragam dari surga. Kalau daripada satu di surga, itu akan bakal masuk surga. Santri dapat seragam ya, dari pesantrennya, akan mengikuti proses belajar mengajarnya di pesantren. Itu ya nomor tiga. Saat ini nomor sekawan sinten mawon yang maos ayat kursi, ayat Yasin, ayat 61. Kemudian nomor gansal sinten mawon yang maos kursi ayat 81. 81 itu fadilai akan mendapatkan barokah. Alhamdulillah. Barokah itu nopo nggih, kita sering mugi-mugi mudah-mudahan dapat barokah. Ada barokah. Apa itu barokah? Barokah itu tanjidul khair, bertambahnya manfaat, bertambahnya kebaikan. Tapi ibu panen, angkut, ibu barokah. Nah, ibu akan bertambah apa? Manfaat dan kebaikan. Subhanallah, barokah. Kali ini Allah rezeki ini berkata, tapi barokah sedikit, tapi barokah cukup, tapi barokah. Tambah manfaat, tambah kebaikan. Alhamdulillah. Dimari juga anak barokah. Mugi-mugi anak yuk panjenengan barokah. Anaknya bertambah manfaat dan
biasa mawon, tapi ilmu itu barokah, masya Allah. Sidik mawon saged manfaat dumateng tiyang iki untune tambah kebaikannya. Jadi terus belajar supaya ilmunya barokah, bertambah manfaat dan kebaikan. Nomor 6, sinten mawon ingkang maos ayat surat Yasin ayat 82 fadilai akan mendapatkan rahmat saking Allah dari Allah. Rahmat itu kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita berdiri selalu dikasihi sayang oleh Allah. Lagi maos maca surat Yasin. Yang terakhir ayat 83 itu fadilai keutamaane itu akan mendapatkan syafaat dari Allah, pertolongan dari Allah. Ini yang urip di orang hidup di dunia dan di akhirat itu yang terpenting itu mendapatkan makhluk pertolongan dari Allah. Yang itu bukan ansar tidak dapat pertolongan dari Allah, itu uripe kehidupannya akan cilang. Monggo Bapak Ibu ingkang doaken kita kerja sering istiqomah maos surat Yasin biar kalau saja kita belajar kita tetap kumpul aja dan masjid dan pundi mawon jamaah Yasin tahap taklim pun mireng mawon dengar saja pahalane sami mawon itu fadilah surat Yasin. Ada sing apa lah Bu Imam Bu ini kalau ngomong ini Imam Bu fadilah Yasin enten Bu. Lah sing enten mungkin langsung pilih Bu. Langsung sing enten. Sing hafal ya. Yang hafal fadilah membaca surat Yasin nanti pulang duluan. Hujan ya. Nah, berarti udah sido, diulang-ulangi dan buatan lali, jangan ternyata Yasin itu gada fadilah. Ternyata itu ada keutamaannya, ada fadilahnya. Yang pertama, sepindah itu akan dihilangkan rasa sumpah gelisah. Bagaimana ibu-ibu mikir apa utang ya? Ada utang Bu? Ada utang? Utang ya? Alhamdulillah. Mungkin sih ada utang, ada naon ibu ya? Alhamdulillah. Kalau si kiai ulong itu dia nggak ada utang, punya utang, umur itu alhamdulillah. Jadi orang yang bukan itu boleh doa panjang, itu dosa kata kiai dulu. Makanya kita ingin berdoa segera aku bukan ibu. Nah, panjang utang ya. Mudah-mudahan jika ada utang bisa nyaur. Alhamdulillah. Yang pertama tahu akan dihilangkan rasa kegelisahan, kesombongan di dalam hati. Ini penting. Apalagi dia orang itu orang itu mesti duitnya banyak, sehat, ada mobil, kendaraan, tercukupi kehidupan. Tapi kenapa bangun tidur hatinya mana super gelisah terus ya Allah. Belum panjangnya kok gelisah terus. Padahal dengan enten masalah. Nah itu didamel ngaji, didamel dipikir. Supaya hatinya tak bukan bisa. Itu yang pertama ya.
Yang kedua, fadilah Yasin akan dijauhkan dari siksa kubur. Ya Allah, ya. Sedaya niki nggih kan kuburan apa? Kenalan kubur nggih. Semua nabi pasti kenalan kubur. Di alam kubur ada siksa kubur dan nikmat kubur. Ya Allah, panjenengan semuanya yang ada di sini sering baca Yasin akan dijauhkan dari siksa kubur. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, fadilahnya membaca surat Yasin, yaitu akan dapat payung ketika di padang masa. Dipayungi, ya. Ada hujan, dipayungi, ada semayungi, ya. Di padang masa, akan dapat payungan perlindungan dari Allah. Yang keempat, itu akan dapat seragam, ya pun tidak dapat seragam Yasinan, sing penting membaca Yasin istiqomah akan mendapatkan seragam dari surga. Akipun akan mendapatkan surga, akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Membaca surat Yasin. Ingkang nomor 5, yaitu akan mendapatkan barokah. Barokah itu bertambah manfaat, bertambah kebaikan. Yang nomor 7, yang 6, yaitu akan mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Dan yang ke-7, yang terakhir, akan mendapatkan syafaatnya Allah. Rasulullah bisa memberikan syafaat pertolongan. Nah ini Allah sendiri yang memberikan pertolongan sama syafaatnya. Bapak Ibu yang muliakan, jadi itulah fadilah. Nama Bu apa? Fadilah membaca surat Yasin. Apa sih pun artinya? Yo, ojo oleh Yasin saja, jangan membaca Yasin saja, tetapi sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Itulah lebih fadilah Yasin terus tidak mau sholat, boten turun sholat, boten ya bro. Nah, sholat, karena awal perbuatan di hari kiamat, di hari kiamat akhirul sholat. Nanti akan dihitung yang pertama kali, yaitu wa in fasadat sa'iru amalihi wa in sholakat sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Dan terus amal binti hamba di akhirat sing diperiksa, yang diperiksa amalnya dahulu, yaitu sholat. Kalau sholatnya bagus, sholatnya sahih, sholatnya tertib, istiqomah, tepat waktu, berjamaah, itu amal-amal lainnya, amal-amal itu dianggap bagus, dianggap sahih. Negosiasinya pun akhlaknya bagus, dianggap sahih. Sodakoe pun dianggap sahih, dianggap bagus. Kire dianggap sahih, dianggap bagus. Sodakoe dianggap bagus, dianggap sahih. Karena sholatnya bagus, tepat waktu, tertib, berjamaah, khusus bagi orang laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau tidak ada kerawanan atau syafaat, boleh berjamaah di masjid
sholatnya jelek, amal itu nih amalannya dianggap jelek, dianggap awam, coba koi dianggap elek, dikiri dianggap elek, kosongnya dianggap elek, terus amal-amal lainnya dianggap awam. Almati karena sholatnya tidak tertib, sholatnya asal-asalan, sholatnya berantakan, sholatnya sakal gede. Itu Bapak Ibu yang kemuliaan, adik-adik, Bapak-bapak, mari yasinan tetap yasinan, tahlilan tetap tahlilan, istiqomah, dan ojo sampai jangan lupa meninggalkan sholat. Ya Allah, sholat. Nah ini ada kisah cerita. Ada cerita nih. Ada anak itu nangis bu. Nangis. Mampir si Rasulullah. Ya Rasulullah, mulai. Ya Rasulullah, terus kata Rasulullah, ono apa dengan ada apa? Itu ya Rasulullah, bapak kula itu sedo meninggal. Nah, ternyata bapaknya si anak kecil ini sedo. Nah, terus diatur Rasulullah, tapi ya Rasulullah jasadnya itu menjadi babi. Nah, bukan babi jasadnya itu jadi babi. Oh, akhirnya Rasulullah digandeng tangannya nanti digeret kalau anak kecil itu. Ya Rasulullah, tidak tulung, tunano, ada itu. Akhirnya Rasulullah digandeng ke dalamnya, benar ternyata bapaknya, ayahnya itu sedo meninggal dunia dan jasadnya menjadi babi. Dungo karena berada Rasulullah mustajab makbul. Dasarnya bapaknya masih anak kecil tadi, ayah mau dan terus berubah menjadi manusia lagi. Senang anak ini nih bapaknya jadi manusia. Ketika dikafani dan akhirnya dimakamkan itu kafannya mau dibuka ternyata berubah babi. Akhirnya tetap dikubur. Terus anak itu dengan Rasul, ya wahai anak, Faibulan, apa amalan bapakmu? Bapak saya ini Rasulullah dalam hidupnya itu boten nate tidak pernah sholat. Iyalah boten sholat, boten nate sholat dalam kehidupannya. Ia itu benjing dan sampai sedo kalau meninggal dunia akan menjadi babi. Ya Allah, itu teman-teman, monggo sholatnya dijaga, sholatnya tidak sesibuk-sibuk apapun tetap sholat. Ibu-ibu kan sholat wayai sapi bersama kita sapi di sawah tetap waktu sholat sholat. Wayai panen dipanen, wayai sholat sholat. Wayai tandur ditandur, waktu ditanam, waktu sholat sholat. Kita berdua ini semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.